dikasih Tuhan? Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat. Kita bersyukur pada hari ini kita ada di bulan yang baru. Kita percaya semangat yang baru, amin. Sukacita yang baru, pertolongan Tuhan pasti selalu baru buat kita semua. Haleluya. Mari saya undang untuk tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Seraya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita. Kalau boleh bulan yang lalu bisa berlalu karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sehingga kita dapat berjumpa pada bulan yang baru. Kita percaya semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Seperti pujian ini, kami tenang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan hati, Engkau menyembuhkan yang terluka. Kami bersyukur Tuhan. Katakan ucapan syukur buat Tuhan.
Kami merasakan aman saat kami bersujud berdoa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan yang Kau berikan, tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami ada pada bulan yang baru ini Tuhan. Kau percayakan kembali kepada kami. Kami mau pakai seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat pagi hari yang indah ini, kami merasakan sukacita terbesar kami daripada Allah saja. Kami percaya Engkau bertata atas segala pujian kami, karena kami mau mengorbankan Tuhan. Ucapan syukur kami lewat pujian yang kami berikan Tuhan, karena kami tahu korban syukur yang sejati ialah diri kami sendiri Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan Tuhan, karena kami terlebih mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau pakai hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, untuk bersama-sama bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus saja. Semua yang siap bersama-sama katakan amin. Coba colek kanan kirinya. Kita mau dapat berkat Tuhan. Kita mau dapat berkat Tuhan. Amin. Kita mau dapat berkat Tuhan. Kita mau curahkan anggur daripada Tuhan yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau pujian ini yang mengatakan anggur baru tercurah. Haleluya. Hallelujah.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima sukacita daripada Allah. Haleluya. Kita kembali tundukkan kepada Tuhan, tundukkan kepala kita, datang pada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita terbesar di dalam hidup kami. Kami mampu menaikkan pujian dengan rasa syukur kami, dengan rasa bangga kami. Karena damai sejahtera hanya kami terima dalam Tuhan saja. Dunia mampu mengecewakan kami Tuhan, sekeliling kami mampu mengecewakan kami, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk itu kami ada sebagai orang percaya. Dan hari ini kami mengingat kembali pengorbanan-Mu yang terbesar di hidup kami. Engkau menjadikan kami baharu Tuhan. Engkau tidak melihat rupa kami. Engkau tidak melihat segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Engkau selalu layakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau menebus kami dengan darah yang kudus, dan Kau mampu buktikan bahwa kasih yang terbesar hanya dari Allah saja. Haleluya. Kita mau kembali menaikkan pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan
memiliki kasih, tetapi hanya kasih Tuhan yang terbesar. Tiada kuasa yang lebih besar dari semua manusia yang hidup di bumi ini, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Ini adalah anugerah terbesar yang kami terima daripada-Mu. Sesungguhnya kami gak layak untuk diselamatkan. Kami adalah manusia berdosa, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu yang datang kembali kepada kami, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan hari ini. Biarlah itu akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Oh sungguhnya misi yang tiada mustahil bagi Tuhan itu telah Engkau tunaikan. Dan ini berbicara bahwa keselamatan telah datang bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Kita bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk, cowel apa cowel ya? Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Sedang duduk kembali. Ya. Cowel ya. Kalau cowel orang Jawa itu ini apa? Sambal ya. Cowel sentuh gitu ya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dan ini merupakan bulan yang luar biasa buat kita ya, bulan Paskah. Haleluya. Dan kita akan menikmati kebersamaan, persekutuan lebih intim dengan Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan menyelamatkan kita. Dan persekutuan itu juga akan ditunjukkan di antara kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan gereja ini sudah mendesain acara supaya kita lebih intim bersekutu dengan Tuhan dan lebih erat bersekutu satu dengan yang lain. Haleluya. Ada beberapa gathering yang akan dilakukan biar kita akan juga menikmati bersama-sama. Biar kita akan kembali kepada firman Tuhan yang berjudul Mission Impossible ya. M-nya itu dihapus ya. Jadi disetip ya. Jadi Mission Possible ya. Misi yang tidak mustahil. Haleluya ya. Misi yang tidak mustahil. Marilah kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26, dan saya akan mengajak kita membaca tidak semua ayat ini ya, tetapi membaca dari ayat 16 lalu langsung melompat ayat 21 hingga 26. Sekali lagi dengan hormat dan kasih kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat tayangan di LCD karena hurufnya lebih besar ya. Saya juga akan lihat tayangan di LCD lebih besar. Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita menjumpai seorang muda yang kaya, ya. Haleluya. Hari-hari ini orang-orang muda yang kaya justru ditangkap, masuk ke KPK, ya. Dengan istilah risirit. Ya. Dulu waktu saya masih kecil unyu-unyu, ya, kecil, lurus, hitam, hidup lagi kayak semut. Ya, itu lihat film Ricirit, ya, apa itu ya? Jadi anak kecil yang kaya, betul nggak? Ya, ada logonya R, lingkarin. Nah, kalau sekarang logonya R itu apa ya? Nah, ada khusus kalau orang marketing tahu itu ya. Nah, jadi cerita film itu luar biasa, ya. Anak kecil ini kaya raya luar biasa, ya. Tapi nggak suka pamer, ya. Nah, gitu. Dalam situasi-situasi tertentu, ya, justru kekayaannya itu untuk bisa menolong orang lain. Berbeda dengan Richie Rich yang sekarang, ya. Susah sekali ngomongnya, Richie Rich. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka tipu sana tipu sini, ya, untuk mendapat kekayaannya, pamer, ya. Waduh, kerjaannya bilang kalau kamu setor duit Setio 1 juta, kamu dapat notio katanya. Waduh, ya, jadi bertio-tio katanya begitu, ya. Nah, rupa-rupanya orang itu percaya begitu saja karena waktu promosinya keluar dari mobil apa? Jaguar. Kalau naik mobil apa? Ferrari. Waduh, ya. Sepertinya sulapan. Baru kemarin dia pakai roda 2, sekarang rodanya 4. Nah, begitu ya. Nanti rodanya 6 dan sebagainya. Ya. Nah, orang itu ngikutin, setor, ya, 1 juta. Ya. Wah, memang benar. Bulan pertama dikasih keuntungan 100.000. Bulan kedua 100.000. Bulan ketiga alasannya macet, ya, error banknya katanya begitu, ya. Dan ya, itu yang terjadi, ya. Nah, jadi Richard ini mengupayakan kekayaannya dengan cara-cara yang salah, yang keliru, ya, merugikan orang lain. Dan kita menjumpai hari ini seorang muda yang kaya. Kalau saya melihat pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu pada waktu itu kan dikenal sebagai seorang guru yang bijak, guru yang berkarisma. Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertanyaan dari orang muda yang kaya ini adalah pertanyaan umum yang lazim pada waktu itu. Karena value kehidupan manusia pada waktu itu, amal, ya, itu bisa menyelamatkan, ya. Dan rupa-rupanya Tuhan meluruskan pemahaman yang keliru dari banyaknya orang yang memahami keliru tentang keselamatan. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya Tuhan menegaskan sebuah nilai kekekalan. Ya, dan inilah yang ingin ditegaskan oleh Tuhan. Ini berbicara mengenai misinya yang tiada mustahil baginya. Dan kalau orang-orang yang menerima misi itu, mengalami misi itu yang tiada mustahil bagi Tuhan, juga percaya kepada Tuhan, akhirnya juga dia percaya bahwa itu juga nggak mustahil bagi kehidupannya. Nah, jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini pertanyaan. Dari ayat 29, akhirnya kita mengetahui bahwa Tuhan menegaskan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal yang esensi mendasar dalam kehidupan kita berhubungan dengan hal ini. Yang pertama, bagi manusia dirinya dapat selamat karena perbuatan baik.
seperti tadi yang ditanyakan oleh orang muda yang kaya ini, guru perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kita bisa melihat di sana, tetapi bagi Allah tidak seorang pun manusia yang berbuat baik. Kembali pertanyaan itu datang, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan gak ada seorang pun yang berbuat baik. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, di dalam terjemahan AYT itu adalah Alkitab yang terbuka. Itu salah ketik itu ya, Matius 19:16. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi nggak ada rupanya. Ya, walaupun seseorang mengatakan saya berbuat baik, ya, itu pandangan dari manusia itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun manusia yang baik. Statusnya saja manusia itu tidak baik. Kalau statusnya tidak baik, melakukan apa saja pasti tidak baik, walaupun dalam kacamatanya baik. Kenapa? Karena Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pemahaman manusia pada waktu itu, kalau menolong yatim piatu dia akan selamat masuk surga. Kalau dia menyumbang lebih banyak kepada orang-orang miskin, dia akan masuk ke surga. Kalau dia menolong orang yang kecelakaan ditabrak oleh motor, kalau dibawa ke rumah sakit, dia akan masuk ke surga. Atau dia mengumpulkan logistik bantuan kemanusiaan dengan berharap dengan itu dia akan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara itu mustahil. Karena esensi status manusia tidak baik, bahkan manusia itu adalah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menebus dosa manusia. Saya diberikan sebuah gambaran oleh guru saya pada waktu kecil. Ya, dosa manusia itu kalau bicara mengenai timbangan, ya, saya tahu jelas timbangan tradisional waktu itu ya. Jadi timbangannya yang pakai besi malang begitu ya. Lalu ada beratnya begitu. Jadi kalau misalnya amalnya itu 1 kilo, ya, dosanya manusia itu berton-ton. Bagaimana bisa seimbang? Nggak bisa. Ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Pada waktu orang muda yang kaya itu Richard ini datang kepada Tuhan, "Oh, saya sudah berbuat baik Tuhan, jadi saya bisa dong masuk surga, bisa dong saya memperoleh hidup yang kekal." Ya, sampai dia bilang dia menghormati ibunya, orang tuanya, ya. Tapi Tuhan bilang ada satu kelemahan, ya, hartamu banyak, jual dan bagikan kepada orang miskin. Nanti kita akan bisa melihat yang kedua, sebuah esensi yang kedua yang kita bisa lihat adalah bahwa bagi manusia dirinya dapat selamat dengan tebusan harta kekayaan, seperti yang disebutkan dalam ayat 21 tadi. Tetapi bagi Allah, manusia yang dikuasai harta kekayaannya tidak beroleh keselamatan. Mari kita lihat kembali ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan
ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, pada waktu Yesus mengatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya seperti ini, maksudnya dalam bahasa Yunani Greka. Ya, orang kaya yang macam ini begitu ya. Orang kaya yang muda seperti ini kelakuannya, begitu kira-kira. Cara berpikirnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi firman Tuhan tidak bermaksud bahwa Tuhan nggak melarang orang Kristen kaya. Ya. Jadi kalau kaya itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Ya, tidak boleh ditolak. Ya. Justru kalau kaya kita bisa jadi berkat untuk yang lain. Tetapi yang menjadi persoalan di sana, orang muda ini sudah dikuasai oleh harta bendanya. Firman Tuhan menegaskan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa maksudnya? Ini menjadi awasan, warning, ya, bahwa harta benda itu netral, tetapi yang sangat aktif, yang tidak netral itu adalah manusia. Sesungguhnya harusnya manusia yang menguasai harta bendanya, bukan harta bendanya yang menguasai manusianya. Jadi hati kita tidak terpikat dengan harta benda itu. Ya. Jadi orang-orang bisnis yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mengajak engkau berdagang, engkau berjualan, jual beli, engkau berwira swasta, keuanganmu harus engkau atur dengan baik, bukan uangmu yang mengatur engkau. Amin. Haleluya. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Sampai diberikan sebuah gambaran, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Pemahaman kita, lubang jarum itu bukan, lubang jarum yang biasa dipakai oleh para ibu-ibu untuk menjahit, ya. Dalam bahasa Jerman, Jenjen Kauman itu dondomi. Oh, saya ingat langsung dondomi, ya. Jahit pakai tangan. Lubang jarum yang dimaksud secara sosial dan pemetaan perkotaan, biasanya di kota-kota Israel itu dikelilingi tembok-tembok perkotaan, itu ada pintu gerbang. Dan biasanya ada pintu gerbang yang untuk umum, nah gitu ya, masuk siapa saja, tetapi ada pintu gerbang kalau orang itu membawa logistik perbekalan. Termasuk pada waktu itu transportasinya itu adalah unta atau onta, nah gitu ya, si orpa ya. Jadi unta. Nah biasanya unta yang bawa logistik begitu banyak ya, di punggungnya itu dia akan turun dulu ya sebelum masuk ke kota itu, lalu logistik itu diturunkan, baru untanya itu masuk. Ya, biasanya pintunya itu tidak besar seperti pintu yang umum ya, yang bisa bawa kendaraan apa saja, tapi tanpa membawa logistik seperti binatang-binatang transportasi pada waktu itu. Ya, nah jadi itu yang menjadi sebuah gambaran bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu Tuhan sedang berbicara tentang keseharian hidup manusia, bahwa kita ya menguasai apapun juga yang menjadi titipannya dari Tuhan, dan itu tidak menjadi barrier, halangan untuk kita masuk ke surga. Jadi harta benda tidak bisa menebus dosa kita, dan kekayaan kita tidak bisa menjadikan kunci untuk kita membuka pintu surga. Ada yang berbicara, walaupun banyak
punya mobil bermerek-merek, ya. Nanti waktu mati diantaranya juga pakai mobil yang bunyi muing 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 muing, nah gitu ya, punya rumah nilainya ber-MM, ya, di Blok M ada, di mana lagi, pokoknya M, Kota Medan ada, Kota Minangkabau ada, nah gitu ya, oke, di MM, ya, di mana saja ada, ya. Nah, tapi nanti kalau mati ukurannya juga 2x1 rumahnya, ya. Nah, jadi punya mobil warnanya ada yang orange, ya, pintunya hanya 2 mobilnya, bahkan ada yang pintunya cuma 1, ya, warna pink, ya, warna macam-macam. Tapi nanti kalau mati diantaranya kalau enggak warna hitam atau warna putih, nah gitu ya. Jadi saya nggak bermaksud menyindir Bapak Ibu yang punya mobil warna hitam atau warna putih, karena mobil saya juga warna hitam. Cuma masalahnya belum bunyi nguing-nguing, ya gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang mendorong kita hari ini, ya, bahwa kita harus memikirkan kekalahan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari keselamatan dalam Tuhan, kita akan mendapatkannya. Surga kita dapatkan. Kalau surga sudah disediakan oleh Tuhan, bumi itu ada, diserahkan bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan dibalik. Jangan cari dunia dulu, cari surganya dulu. Ya. Kenapa? Karena dalam Injil Matius 16 ayat 26 ini sebuah pertanyaan yang menggelitik kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, nggak ada artinya rupanya. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang sudah berusia baya, ya setengah baya, usianya sudah 52 tahun, tapi beliau memastikan bahwa Tuhan akan memanggil yang minggu itu, karena vonis dokter mengatakan bahwa 3 hari lagi beliau akan panggil. Baru saja keluar rumah sakit dalam perawatan medis kanker yang ganas. Beliau berasal dari keluarga yang kaya raya luar biasa. Ya, saya belum menjumpai orang kaya seperti ini dalam hati saya. Ya, tapi beliau mengatakan, Pak Pendeta, rupanya nggak ada artinya ya kekayaan ini. Saya menyesal. Ya, kalau akhirnya tubuh saya mengalami seperti ini, dan puji Tuhan, saya akhirnya kenal Tuhan Yesus. Coba kalau yang lain, banyak orang seperti saya katanya, kaya luar biasa, tapi mati binasa. Ini menjadi gambaran buat kita, ya. Biarlah kita akan datang kembali kepada Tuhan hari ini, bahwa misi Tuhan yang tiada mustahil bagi Tuhan menyelamatkan manusia itu. Mari kita akan bekerja sama dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita mencari Allah dan kerajaannya, ya. Jangan cari yang lain dulu. Dan yang kedua adalah mari kita akan bersama-sama seperti firman Tuhan, bahwa menegaskan bagi manusia ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Cara berpikir kita, pola hidup kita harus mengikuti pola pikirnya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan A, ikuti A. Biarlah hari ini kita bersama-sama akan bersyukur kalau Tuhan akhirnya menyelamatkan kita, dan itu tidak ada yang mustahil baginya. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, keselamatan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami mengucap syukur, ini anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Sungguh kalau kami membandingkan kehidupan kami, maka kami adalah orang-orang yang gak layak untuk ditebus oleh darah-Mu. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang yang di mata-Mu awalnya kami sangat menjijikkan. Oh, perbuatan-perbuatan kami mengecewakan Engkau. Tetapi Tuhan, itu tidak mustahil bagi Tuhan untuk menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih kuasa-Mu merontokkan paradigma manusia yang keliru, bahwa bisa diselamatkan karena amal perbuatan, bahwa bisa ditebus dosanya dengan harta benda. Tidak mungkin. Tuhan, terima kasih. Engkau menjamin barang siapa yang percaya akan diselamatkan dan meroleh hidup yang kekal. Kami kelak akan tinggal di surga. Tuhan, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu kecewa atas kehidupan ini. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, kami bisa berjalan kelak di surga. Bahkan kami menempuh perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Oh, perjalanan kami berjalan di atas emas. Oh, di atas permata. Oh Tuhan, sesuatu yang sangat dibanggakan ketika hidup di bumi ini. Tetapi bagi Tuhan dan di surga itu tidak ada artinya. Karena yang paling berarti adalah keselamatan jiwa kami. Apa gunanya kami memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwa kami binasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan memiliki akses ke surga. Biarlah kami akan memiliki akses kepada kekekalan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, saya ingin mengajak kita, mari datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Amal perbuatan baik, karakter manusia tidak menjadi jaminan untuk keselamatan. Justru kita yang percaya kepada Tuhan, bertobat dan diupahkan oleh Tuhan, akhirnya kita bisa berbuat baik. Itu karena kita mengucap syukur sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Perbuatan baik kita bukan kunci untuk beroleh keselamatan. Haleluya. Harta benda bukan kunci untuk masuk ke surga. Sementara yang lain bersusah dengan kehidupannya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, surga Dia sediakan. Kekayaan kita yang terbesar adalah memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menitipkan anugerahnya keselamatan bagi kita. Kalau surga Tuhan sediakan, bumi Dia sediakan. Kalau kekekalan Dia sediakan, kebutuhan kita Tuhan akan sediakan. Biar kita berpikir mengenai kekekalan terlebih dahulu, karena Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini yang ingin kembali datang kepada Tuhan dengan mengambil keputusan ya Tuhan, terima kasih. Aku adalah orang yang percaya kepada-Mu. Keselamatanku hanya karena anugerah dan percaya kepada-Mu, bukan karena perbuatan baik, bukan karena harta benda,
tapi dalam anugerah Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, mari kita bersyukur buat keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Haleluya Tuhan. Hari ini kami datang kembali kepadamu. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, setiap orang yang baru mendengar berita ini hari ini, bahwa keselamatan itu anugerah, tidak membutuhkan apapun juga, hanya believe, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan terima kasih untuk umat-Mu Tuhan yang bersyukur hari ini untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai hidup kami. Tuhan berkati umat-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Datanglah kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Saya akan mengundang kepada Bapak Suryadi dan Pendeta Rudi untuk datang ke depan dalam perjamuan kudus. Sementara saya ingin mengajak umat Tuhan, mari kita akan siapkan hati dan pikiran dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Waktu makan roti dan minum dari anggur perjamuan, sehingga anggur dan roti perjamuan kudus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus dilakukan oleh gereja sidang jemaat Allah minimal 1 kali 1 bulan. Dan hari ini minggu pertama kita melakukannya dengan tujuan mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib yang telah menebus kehidupan kita dari dosa. Dan perjamuan kudus ini menjadi tanda mata perjanjian baru bahwa Tuhan akan segera datang kembali menjemput kita gereja. Kenapa harus menggunakan anggur dan roti? Oleh karena itu berlambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua sudah mengerti tujuan dari perjamuan kudus dan berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan dua pribadi. Ya Tuhan, aku hari ini berdosa. Ampunilah aku Tuhan, layakkanlah akan roti dan anggur-Mu ya Tuhan. Aku beroleh berkat dari Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Nanti pendeta berikan berdoa untuk perjamuan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Kau berikan kepada kami kembali untuk mengingat kasih-Mu begitu besar. Biarlah Tuhan Yesus Kau berikan hati kami yang begitu buka lebar-lebar buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih dan pengorbanan Engkau. Di hadapan kami ada perjamuan kudus Tuhan, lambang daripada kasih Engkau. Kau mati atas hidup kami Tuhan Yesus, dan Kau mau memulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada sesuatu yang terjadi di hidup kami untuk lebih dekat lagi, lebih mengasihi Engkau, dan kami boleh merasakan Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Kau izinkan untuk kami minum dan makan roti lalu daripada tubuh dan darah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 3 April 2022 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat roti dengan tangan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka menebus hidup kita dari dosa? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkatlah anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus yang menyucikan hidup kita dari dosa? Mari kita minum bersama-sama dalam nama. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu hari ini ya Tuhan. Tanda bersyukur Tuhan menyelamatkan kami. Tapi kami gak boleh lupa bahwa keselamatan ini hanya karena anugerah dari Tuhan. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dan di pagi gilirannya kami akan bekerja sama dengan Tuhan, menunaikan tugas misinya Tuhan. Yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Waktu kami hidup sebagai orang yang diselamatkan, maka Tuhan akan menyatakan keselamatan bukan hanya untuk kekalahan, tapi keselamatan apa yang kami butuhkan di bumi ini. Dan Tuhan mencukupi, Tuhan mengadakan, karena Engkaulah Jehovah Jireh. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang dilakukan oleh tangan kami dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Diberkatilah kami oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberkati saya kembali Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memuji Tuhan. Biarlah kita akan terus menyenangkan hati Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar sekali lagi kita akan berdoa, mengucap syukur untuk keselamatan Tuhan berikan, dan itu merupakan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita, dan juga
bersyukur untuk berkat-berkat jasmani. Kalau Tuhan menitipkan sekali lagi harta benda, keuangan, itu anugerah dari Tuhan, dan itu bukan tujuan hidup kita, ya. Itu adalah second blessing, ya, berkat kedua waktu kita mendapatkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi komitmen kita minggu pertama adalah kita bersyukur untuk hari ini, dan sebentar kita mempersilakan Bapak Ibu sidang jemaat akan mengembalikan persepuluhan dan akan datang ke depan, ya. Lalu nanti juga setelah semuanya memberikan, ya, datang ke depan, nanti yang melayani persembahan juga bisa mengedarkan persembahan pada waktu pengumuman disampaikan, ya. Marilah kita akan berdoa sekali lagi biar Tuhan akan memberkati seperti janji yang Tuhan berikan dalam Matius 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku apakah aku tidak mengganti kebangkitan mencurahkan berkat ke atasmu. Kitab Amsal mengatakan bahwa barang siapa memberi berkat diberi kelimpahan oleh Tuhan. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jikalau sebentar umat-Mu mulai minggu pertama ini akan mengembalikan persepuluhan, baik yang akan mengembalikan secara tunai, mereka yang akan bawa persepuluhan dan mengirimkannya transfer ke rekening gereja. Minggu kedua, ketiga, kepada seterusnya, Tuhan Engkau memberkati. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan, karena bisnis dan segala sesuatunya, Tuhan, kami percaya Engkau akan buka jalan yang terbaik, karena Engkau adalah solusi maker dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat, dan biarlah kami akan belajar menyerahkan, memberikan persembahan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu datang ke depan, dan sekaligus saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita, kegiatan kita selama sepekan, Bapak Ibu saudara sekalian, di mana hari Selasa dan Kamis 5 dan 7 April ada komunikasi pastoral on. Lalu Jumat tanggal 8 April kita ada malam puji onsite di gereja, mengundang kepada semua, terlebih kepada yang akan melayani ibadah minggu, ya. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, minggu depan kita ibadah jam 8 pagi tanggal 10 April 2022 dengan pengkhotbah tamu evangelis Susana Mandrawa, ya, dari Geraha Raya Kota Tangerang Selatan. Minggu pujian Ibu Esther Ririn, singer Saudari Putri dan Saudara Yudea, musik Saudara Yuda Bawawan, Saudara Stefanus, Saudara Woyo, Saudara Anto, penerima tamu Bapak Rusdi, Ibu Tanisi didampingi oleh tim Tunas Remaja, ya. Kolektan Ibu Ria Kristianti dan Ibu Aven Boru Haryansyah, soundman dan listrik Bapak Asep dan Saudara Ali, LCD operator Saudara Abdi, live streaming Saudari Tabita, ya. Dan pengumuman Ibu Ayang, Rosafa, Bapak Pendeta Rudi, doa berkat Bapak Gembala. Nah, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah air, sertifikat bersaing bisa diambil, ya. Dan untuk penyerahan anak juga sertifikatnya anak bisa diambil, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur buat bulan April 2022 menjadi bulan misi Paskah, dan kalau Indonesia memperingati kepemimpinan emansipasi wanita, ya, RA Kartini, betul ya, 1 April, maka saya selalu gembala bahwa kita bersyukur, ya, nanti akan ditetapkan panitia gereja untuk menunaikan melayani dalam memimpin pelaksanaan program kerja,
Ya, mulai dari nanti ada family gathering pekerja, lalu ada apa namanya KKR Pasca dan sebagainya, lalu yang nggak lupa adalah gathering Christmas atau gathering Natal. Wah, siapa yang mau pergi jalan-jalan ini? Wah, mau menginap di hotel Awan. Waduh ya. Jadi tapi jangan terlalu tinggi. Belum tiba waktunya untuk ke surga. Ya. Jadi ini akan dipersiapkan, dan oleh karena emansipasi wanita, maka sebagai gembala yang panitia inti tahun ini akan dipegang oleh 3 Sri Kandi. Wah, ya. Jadi 3 Sri Kandi, 3 wanita. Ya, nanti seksisinya akan dibantu oleh kaum Adam lah pasti ya. Seperti itu, apalagi yang logistik perlengkapan kan perlu kaum Adam ya. Seperti itu. Jadi kiranya nanti kita akan dukung bersama-sama ya. Ada bocoran juga, ada gathering pasca setelah Jumat Agung. Kita ibadah, ada bersama-sama lagi ya. Kita ada perlombaan yang menarik, meriah dan sebagainya ya. Pokoknya dari kita untuk kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri sekali lagi. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Diserahkan bagiku, kuriakan dan dimuliakan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak Haleluya. Selamat ulang tahun untuk anak Alexa Mareta Suryadi. Tepuk tangan. Haleluya. Lalu Bapak Mazda berulang tahun. Haleluya. Bapak Alvin Pambijaya istimewa yang juga sudah terus berdoa buat kita ya. Jadi Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mengucap syukur untuk ibadah kami, dan terus kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, di masa bulan Ramadan, Tuhan, teman-teman saudara-saudara kami sebangsa yang menunaikan ibadah puasa, biar Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, Engkau memberikan rizki, rahmat kepada mereka, dan kiranya perkenanan-Mu Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Banten, Tangerang, dan kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan. Terus kami berdoa karya keselamatan Yesus akan dinyatakan, semakin banyak orang akan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja kami, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, secara khusus sebagai keluarga Allah yang luar biasa. Karena percaya kepada Allah yang luar biasa, ada bagian keluarga kami yang berulang tahun. Tuhan, untuk anak Alexa Mareta Suryadi, untuk Bapak Mazda, untuk Bapak Alvin,
Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Tuhan melimpahkan berkat-berkat atas mereka. Mereka sedang berjalan menuju hidup dengan masa depan yang pengharapan di dalam Tuhan. Biar Tuhan juga pakai hidup mereka untuk menjadi berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami bersama yang dilakukan oleh tangan mereka dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan Tuhan seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik bayi-bayi, anak-anak kecil ke remaja, kaum muda, dewasa bahkan yang lanjut usia, Tuhan pelihara. Kayak berdoa menyerahkan buat kegiatan sepekan ini dalam rumah tangga mereka. Tuhan tolong jaga, lindungi ya Tuhan. Bahkan anak kami Tuhan yang beraktivitas baik yang di sekolah secara online maupun onsite, Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Bisnis, pekerjaan, mata pencarian jemaat, Tuhan Engkau berkati dan berikan berkat, rezeki berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang membutuhkan kendaraan minggu ini Tuhan menyediakan. Yang membutuhkan tempat tinggal minggu ini Tuhan menyediakan. Yang membutuhkan Tuhan keuangan minggu ini Tuhan menyediakan. Yang membutuhkan kesembuhan minggu ini akan disembuhkan diistirahat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, yang tidak akan pernah berputus asa, yang tidak pernah akan khawatir, sebab Tuhan adalah penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami, dan Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, dan umat Tuhan yang hadir, bahkan di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sidang jemaat kali kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak Allah Yesus namanya, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini dengan Tuhan. Datang kali kedua mencampur kita gerejanya. Dengan penuh sukacita mari kita katakan